Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi kimia kelas 10 semester 2 dengan tema larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan dan larutan yang ada di laboratorium. Berikutnya, mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Peta konsep. Larutan secara umum berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Alat ujinya namanya alat uji elektrolit, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menguji larutan bersifat elektrolit maupun non-elektrolit. Alat ujinya sebagai berikut, bisa kita cermati bersama-sama. Yang pertama, dilihat larutan dimasukkan dalam wadah. Wadah di sini adalah gelas kaca atau beker gelas. Kemudian dihubungkan, ada dua elektroda yang dihubungkan dengan dua kabel. Kabel 1 menuju ke lampu sebagai indikator, kabel 2 dihubungkan dengan batu baterai sebagai sumber arus. Kemudian tambah kabel 1 lagi, yaitu dari baterai menuju ke lampu. Ini komponen-komponenannya sebagai berikut tadi yang sudah dilihat di gambar, yaitu larutan dan wadahnya, baterai, 2 elektroda, biasanya menggunakan karbon, kemudian lampu sebagai indikator, kemudian kabel sebagai penghubung elektroda, baterai, dan lampu. Uji larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu ditunjukkan, satu, timbul gelembung di elektrodanya, kemudian lampu menyala. Kemudian jika larutan non elektrolit berarti tidak ada gelembung di elektroda dan lampu tidak menyala. Ini sudah dilakukan beberapa eksperimen, antara lain air murni atau H2O, larutan natrium klorida atau NaCl, larutan asam klorida atau HCl, larutan natrium hidroksida atau NaOH, dan sebagainya, sampai asam cuka atau CH3COOH. Setelah melakukan uji percobaan, ternyata larutan air murni, lampu tidak menyala, dan di elektroda tidak ada gelembung. Sama seperti waktu melakukan uji coba di alkohol dan gula pasir, lampu tidak menyala dan di elektroda tidak ada gelembung. Berbeda dengan di natrium klorida, asam klorida, NaOH, lampu menyala terang, di elektroda banyak gelembung. Berbeda lagi dengan amonia dan asam cuka, lampu menyala redup dan sedikit gelembung. Sehingga dapat disimpulkan, jika lampu menyala terang dan banyak gelembung di elektroda, maka larutan itu disebut larutan elektrolit kuat. Sedangkan jika lampu menyala redup dan hanya sedikit gelembung di elektroda, maka larutan tersebut dinamakan larutan elektrolit lemah. Kemudian jika lampu tidak menyala dan di elektroda tidak ada gelembung sama sekali, maka larutan tersebut dinamakan larutan non-elektrolit. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.